Tua sebelum waktunya. Ini yang sering terjadi tanpa disadari. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang usianya belum terlalu tua, tapi wajah dan tubuhnya tampak jauh lebih tua dari umur sebenarnya? Rambut memutih lebih cepat, kulit mengendur, tubuh cepat lelah, dan semangat hidup pun meredup. Fakta mengejutkan, banyak dari kasus ini bukan disebabkan oleh genetik, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan sepele yang dilakukan setiap hari. Halo, selamat datang di channel Emas di Ujung Usia. Tempat di mana kita membahas segala hal yang bisa membuat usia senja Anda tetap bercahaya. Di video ini, kita akan mengungkap 10 kebiasaan yang tampaknya sepele, tapi ternyata bisa mempercepat proses penuaan pada lansia. Mulai dari pola tidur, jenis makanan, hingga cara berpikir yang tanpa sadar merusak tubuh kita dari dalam. Dan hati-hati, mungkin Anda atau orang yang Anda cintai sering melakukannya tanpa tahu dampaknya begitu besar. Jadi, tonton video ini sampai akhir. Karena di bagian terakhir, kami juga akan memberikan tips bagaimana membalikkan proses penuaan dengan kebiasaan yang sederhana namun efektif. Kalau Anda peduli dengan kesehatan orang tua, kakek nenek, atau bahkan diri Anda sendiri di masa tua nanti, yuk, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Bagikan juga video ini ke grup keluarga atau teman-teman, karena bisa jadi mereka sedang butuh informasi ini. Mari kita mulai dari kebiasaan pertama yang tampaknya kecil, tapi dampaknya besar. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua. Awas, banyak yang melakukannya. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Saat kita tidur, sel-sel tubuh melakukan regenerasi, otak membuang racun, dan hormon penting seperti melatonin serta hormon pertumbuhan bekerja aktif menjaga sistem kekebalan dan memperlambat penuaan. Namun, sayangnya, banyak lansia yang menganggap tidur cukup itu. Cukup jika terasa ngantuk saja. Padahal, itu keliru besar. Kurang tidur secara konsisten bisa mempercepat penuaan biologis. Artinya, organ-organ tubuh akan menua lebih cepat dari seharusnya. Tubuh kita butuh rata-rata 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam. Bukan sekadar durasi, tapi juga kualitas tidur. Apakah tubuh benar-benar masuk ke fase tidur dalam deep sleep? Atau hanya tidur-tidur ayam yang terbangun beberapa kali di malam hari? Saat lansia mengalami gangguan tidur, entah karena sering buang air kecil di malam hari, pikiran yang gelisah, atau gangguan seperti insomnia ringan, mereka sering mengabaikannya dan menganggapnya sebagai hal wajar karena usia. Padahal, ini justru salah satu penyebab utama tubuh lebih cepat lelah, kulit tampak kusam, dan daya tahan tubuh melemah. Bahkan menurut studi dari University of California, Berkeley, orang yang kurang tidur selama 5 hari berturut-turut menunjukkan penurunan fungsi otak dan hormon anti-aging hingga 30%. Bayangkan jika ini terjadi selama bertahun-tahun. Dan yang lebih mengejutkan, kurang tidur juga bisa mempercepat munculnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer, tekanan darah tinggi, dan jantung. Jadi jika ingin tetap segar, sehat, dan panjang umur, tidur cukup harus jadi prioritas, bukan pilihan. Mulailah dengan rutinitas tidur yang teratur. Matikan layar ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur, kurangi kafein di sore hari, dan ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. Ingat, tidur bukan membuang waktu. Tidur adalah investasi umur panjang. Kalau Anda merasa sering tidur larut atau punya orang tua yang tidur tidak teratur, coba kirim video ini ke mereka. Bisa jadi, satu perubahan kecil malam ini menyelamatkan usia mereka bertahun-tahun lebih sehat. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua. Awas, banyak yang melakukannya. Kebanyakan lansia menganggap masa tua adalah masa istirahat. Tapi,
istirahat bukan berarti berhenti total bergerak. Justru, terlalu banyak duduk, baik itu di sofa menonton TV, atau sekadar duduk-duduk santai berjam-jam tanpa aktivitas, bisa menjadi bom waktu yang mempercepat penuaan. Dalam dunia medis, istilahnya disebut sedentary lifestyle, gaya hidup minim gerak. Dan tahukah Anda, ini salah satu penyebab utama tubuh cepat lemah, otot cepat menyusut, bahkan meningkatkan risiko osteoporosis dan pikun. Ketika tubuh jarang digerakkan, metabolisme pun ikut melambat. Lemak mulai menumpuk, kadar gula dalam darah naik, tekanan darah ikut meningkat, dan yang paling mengerikan, sirkulasi oksigen ke otak menurun. Akibatnya, lansia lebih mudah lupa, cepat mengantuk, dan tubuh terasa berat setiap hari. Sebuah studi dari Harvard menyatakan bahwa lansia yang duduk lebih dari 8 jam per hari tanpa aktivitas fisik memiliki risiko kematian dini 52% lebih tinggi. Dan ini bukan soal olahraga berat. Cukup jalan kaki keliling rumah, berkebun, menyapu halaman, atau sekadar peregangan ringan tiap 1 jam duduk. Sayangnya, banyak lansia yang berpikir, "Aduh, sudah tua, capek bergerak." Padahal, justru karena sudah tua, tubuh semakin butuh digerakkan agar tidak semakin melemah. Ingat, gerak adalah obat alami yang tidak perlu resep. Dan kabar baiknya, semua orang bisa melakukannya tanpa biaya. Mulailah dari hal kecil. Setiap 1 jam duduk, bangun dan jalan kaki 3 menit. Atau luangkan waktu 15 menit di pagi hari untuk peregangan ringan. Tubuh kita ibarat mesin. Kalau dibiarkan diam terus, berkarat. Tapi kalau sering dipakai dan dirawat, justru makin awet. Coba hitung, berapa jam Anda atau orang tua Anda habiskan hari ini hanya untuk duduk? Jika lebih dari 6 jam, sekarang adalah waktu terbaik untuk berubah. Bagikan video ini ke keluarga dan komunitas lansia agar mereka tidak terjebak dalam pola diam yang mematikan ini. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua, awas, banyak yang melakukannya. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa makanan, manusia bisa bertahan berminggu-minggu. Tapi tanpa air, tubuh bisa kolaps hanya dalam hitungan hari. Ironisnya, banyak lansia mengalami dehidrasi ringan hingga kronis tanpa mereka sadari. Bukan karena tidak ada air, tapi karena mereka tidak merasa haus. Seiring bertambahnya usia, sensasi haus dalam tubuh lansia menurun drastis. Artinya, walau tubuh sebenarnya kekurangan cairan, mereka tidak merasa perlu minum. Dan inilah jebakan sunyi yang sering diabaikan. Dehidrasi membuat kulit cepat keriput, sendi terasa nyeri, kepala sering pusing. Konsentrasi menurun, dan bisa mempercepat kerusakan ginjal serta sistem pencernaan. Bahkan, menurut penelitian di jurnal Age and Aging, dehidrasi ringan pada lansia meningkatkan risiko jatuh dan kehilangan keseimbangan hingga 30%. Jadi, jangan tunggu haus untuk minum. Lansia sebaiknya minum sedikit tapi sering, sekitar 6 hingga 8 gelas sehari, tergantung kondisi medis. Dan tidak semua cairan itu baik. Banyak lansia lebih suka teh manis, kopi, atau minuman kemasan yang justru bikin tubuh makin kekurangan cairan karena bersifat diuretik. Yang terbaik, air putih hangat, air kelapa murni, atau infused water alami dari irisan lemon dan mentimun. Sayangnya, kebiasaan minum air sering disepelekan. Mereka bilang, nanti malah sering bolak-balik ke kamar mandi. Padahal, itu pertanda baik, ginjal bekerja dan tubuh membuang racun dengan optimal. Coba amati warna urin. Semakin jernih, semakin sehat. Kalau warnanya kuning pekat atau gelap, itu alarm tubuh Anda sedang butuh air segera. Apakah Anda atau orang tua Anda hari ini sudah cukup minum air putih? Coba sediakan botol minum di dekat tempat duduk lansia. Dan jangan lupa bagikan video ini, karena kebiasaan minum air bisa jadi penyelamat umur panjang seseorang. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua, awas, banyak yang melakukannya. Banyak orang berpikir bahwa makanan berserat hanya penting untuk anak muda. Tapi faktanya, serat adalah kunci vital bagi lansia agar tetap sehat, segar, dan panjang umur. Sayangnya,
Sebagian besar lansia justru mengonsumsi serat jauh di bawah kebutuhan harian. Entah karena malas mengunyah sayur, tidak suka buah, atau lebih memilih makanan lembut dan olahan cepat saji. Padahal, serat adalah sapu alami tubuh yang membersihkan sisa makanan, menjaga pencernaan, menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan bahkan membantu kesehatan kulit. Kekurangan serat membuat pencernaan melambat. Hasilnya, sembelit, perut kembung, tubuh terasa berat, dan racun lebih lama tertahan dalam usus. Dampaknya bukan hanya fisik, tapi juga psikologis, karena saluran cerna sangat erat kaitannya dengan suasana hati dan daya tahan tubuh. Lebih dari itu, kurang serat juga mempercepat kerusakan kulit. Kenapa? Karena racun dari pencernaan yang lambat akan beredar ke seluruh tubuh dan bisa memicu peradangan, termasuk di kulit. Dan yang lebih gawat, penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa lansia yang kurang serat memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan jantung dan stroke. Lalu, berapa banyak serat yang dibutuhkan? Untuk lansia, rata-rata 20 hingga 30 gram serat per hari. Sumber terbaik, sayur hijau, buah berserat tinggi seperti pepaya dan apel, biji-bijian utuh, serta kacang-kacangan. Namun bukan hanya soal jenis, tapi juga kebiasaan makan secara perlahan dan penuh kesadaran. Mengunyah dengan baik membantu pencernaan lebih optimal, dan tubuh menyerap lebih banyak nutrisi. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya perhatikan rasa makanan, tapi juga manfaatnya. Coba cek menu makan hari ini, sudah ada sayur dan buah cukup belum? Yuk, mulai perubahan kecil dari piring makan kita. Dan jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like dan bagikan video ini ke orang tua Anda atau komunitas lansia di sekitar Anda. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua awas, banyak yang melakukannya. Pernah dengar istilah, dipendam jadi penyakit? Itu bukan sekadar pepatah lama, tapi kenyataan ilmiah. Banyak lansia terbiasa memendam emosi. Merasa kesepian, sedih, kecewa, marah, tapi memilih diam. Takut merepotkan anak, merasa tak layak didengar, atau hanya karena sudah terbiasa mengalah. Tapi yang tidak disadari, menahan emosi negatif terlalu sering bisa mempercepat proses penuaan. Emosi yang tidak diungkapkan tidak menghilang. Ia disimpan dalam tubuh dan bisa jadi racun. Hormon stres seperti kortisol terus meningkat dalam darah, memicu inflamasi, merusak jaringan tubuh, hingga mengganggu sistem imun. Efeknya, kulit jadi lebih cepat keriput, rambut rontok, nyeri otot tak kunjung hilang, bahkan memicu penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Bahkan, riset dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa lansia yang sering menekan perasaan berisiko 2 kali lipat mengalami depresi, pikun, dan cepat mengalami kelelahan kronis. Ini bukan soal jadi cengeng, tapi soal kesehatan jiwa yang berdampak langsung pada fisik. Maka, mulai sekarang, ajari lansia di rumah untuk berani cerita. Dengarkan, tanpa menyela. Berikan ruang aman untuk mereka mengekspresikan isi hati, meski hanya lewat percakapan ringan. Kalau perlu, ajak mereka menulis jurnal harian, berbicara dengan teman seusia, atau bahkan sekadar menangis saat perlu. Menangis itu bukan tanda kelemahan, tapi bentuk detoks emosional yang sehat. Dan jangan remehkan kekuatan pelukan, senyuman, dan ucapan hangat. Kebaikan kecil yang Anda beri bisa menyelamatkan hati yang sepi. Jika Anda punya orang tua yang pendiam, tanyakan hari ini. Ayah, ibu, ada yang ingin diceritakan. Satu kalimat itu bisa menjadi awal dari usia tua yang lebih damai dan panjang. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan. Karena banyak lansia di luar sana, hanya butuh didengar untuk bisa tetap muda. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua awas, banyak yang melakukannya. Seiring bertambahnya usia,
banyak lansia merasa merawat diri itu tak lagi penting. Untuk siapa lagi tampil rapi? Yang penting sehat, soal penampilan itu nomor 2. Tapi tahukah Anda, merawat diri bukan tentang penampilan semata, tapi tentang harga diri dan kualitas hidup. Banyak penelitian membuktikan bahwa lansia yang rutin merawat diri, baik dari segi kebersihan, penampilan, maupun kebiasaan sehat, memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental lebih tinggi. Sayangnya, banyak lansia mulai malas menyisir rambut, jarang ganti baju, enggan mandi rutin, atau tak lagi peduli pada apa yang mereka makan. Padahal, saat kita merawat tubuh dari luar, kita mengirim sinyal ke otak bahwa diri ini layak dicintai. Dan itu, tanpa kita sadari, memengaruhi sistem hormon, imun, dan suasana hati. Lansia yang rajin merawat diri cenderung lebih percaya diri, lebih aktif bersosialisasi, dan memiliki postur tubuh yang lebih baik. Bahkan, aktivitas sederhana seperti mencuci wajah atau menyisir rambut dapat membantu menjaga koordinasi otot dan memperkuat fungsi saraf. Lebih dari itu, ketika lansia bercermin dan melihat diri mereka tertata, bersih, dan rapi, muncul rasa semangat hidup. Dan semangat itulah yang menjaga mereka dari penuaan dini. Jangan sampai cermin berubah menjadi musuh. Jadikan cermin sebagai sahabat yang memberi semangat untuk terus bergerak, mencintai diri, dan tetap berdaya. Mulai dari hal kecil. Potong kuku secara rutin, pilih pakaian yang nyaman namun bersih, oleskan sedikit pelembab di wajah, atau sisir rambut setiap pagi. Kecil, mungkin, tapi dampaknya luar biasa. Punya orang tua yang mulai malas merawat diri. Ajak mereka belanja baju baru. Berikan pujian tulus saat mereka berdandan. Dan kirimkan video ini ke mereka. Karena saat lansia merasa berharga, tubuh pun ikut mempertahankan vitalitasnya. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua, awas, banyak yang melakukannya. Kesepian, bukan hanya rasa sunyi, tapi racun perlahan yang diam-diam merusak tubuh dan mempercepat proses penuaan. Banyak lansia tinggal di rumah yang sama dengan keluarga, tapi merasa seperti tinggal di dunia yang berbeda, terasing, tak dilibatkan, hanya jadi penonton dalam kehidupan anak cucunya. Dan yang lebih menyedihkan, mereka mulai terbiasa dengan sepi itu. Padahal menurut berbagai penelitian, kesepian pada lansia memiliki dampak kesehatan yang setara dengan merokok 15 batang sehari. Ya, seberbahaya itu. Kesepian meningkatkan kadar hormon stres, menurunkan imun, mengganggu tidur, dan mempercepat penurunan fungsi otak. Bahkan, risiko demensia dan depresi meningkat drastis pada lansia yang jarang berinteraksi. Dan ini bukan soal jumlah teman, tapi tentang koneksi yang bermakna, merasakan bahwa keberadaan mereka dihargai, dibutuhkan, dan didengarkan. Sayangnya, banyak lansia yang sudah menyerah. Mereka berpikir, sudah tua, ngapain ikut campur? Padahal, justru keterlibatan sosial bisa menjaga semangat hidup mereka. Mulai dari hal-hal kecil. Ajak ngobrol saat sarapan. Libatkan dalam diskusi keluarga. Beri mereka peran dalam kegiatan rumah tangga, seperti memasak atau berkebun. Atau ajak mereka bertemu dengan teman seumuran secara rutin. Dan jika memungkinkan, bantu lansia untuk terhubung secara digital, video call dengan cucu, grup WhatsApp keluarga, atau ikut kegiatan komunitas lansia. Rasa memiliki dan merasa dibutuhkan adalah vitamin emosi yang paling ampuh memperlambat penuaan. Hari ini, hubungi orang tua atau kakek nenek Anda. Tanyakan kabar mereka, dengarkan cerita lama mereka, dan buat mereka merasa ada. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, sebarkanlah, karena bisa jadi satu ajakan sederhana menyelamatkan usia senja seseorang.
Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua, awas, banyak yang melakukannya. Hidup saya sudah tidak ada artinya lagi. Saya memang sudah tua, nggak bisa apa-apa. Sakit ini memang nasib, mau bagaimana lagi? Kalimat-kalimat seperti ini sering kita dengar dari para lansia. Terdengar sepele, tapi ternyata kebiasaan mengeluh bisa jadi racun bagi tubuh dan mempercepat proses penuaan. Menurut studi dari Stanford University, pikiran dan ucapan negatif berulang dapat mengaktifkan bagian otak yang memicu stres kronis, mempercepat peradangan dalam tubuh, dan memperlambat regenerasi sel. Setiap keluhan yang dilontarkan tanpa solusi sebenarnya adalah penegasan bahwa hidup tidak bisa berubah. Dan otak akan mulai mempercayainya. Tubuh pun mengikuti. Otot melemah, semangat hilang, wajah semakin murung, dan penyakit makin mudah datang. Kebiasaan mengeluh juga menular. Lingkungan sekitar bisa menjadi lebih pesimis, sehingga lansia makin terisolasi dan merasa tak berguna. Tapi jangan salah, mengeluh itu manusiawi. Yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Daripada mengeluh, alihkan energi untuk bersyukur. Daripada berkata, saya nggak bisa, coba ubah jadi, saya mau coba pelan-pelan. Ucapkan afirmasi positif tiap pagi, sekecil apapun dampaknya. Karena kata-kata adalah cermin pikiran, dan pikiran mengatur seluruh sistem tubuh. Ajak lansia untuk kembali mengisi harinya dengan kegiatan yang bermakna. Mulai dari merawat tanaman, menulis jurnal syukur, sampai melatih hobi baru. Satu senyuman, satu ucapan baik, bisa menjadi obat awet muda, paling ampuh yang tak dijual di apotek manapun. Coba dengarkan kata-kata yang sering diucapkan orang tua Anda. Apakah lebih banyak keluhan atau harapan? Jika Anda temukan banyak keluhan, jangan marahi, tapi temani mereka untuk mengubah sudut pandang. Dan bantu bagikan video ini, agar lebih banyak lansia tahu bahwa kata-kata bisa menyembuhkan atau justru melemahkan tubuh kita sendiri. Kebiasaan sepele yang bikin lansia cepat tua, awas, banyak yang melakukannya. Bayangkan bangun di pagi hari, tanpa rencana, tanpa semangat, tanpa alasan kenapa harus melanjutkan hari. Inilah kenyataan yang banyak dialami para lansia. Hidup yang kehilangan arah, tanpa tujuan, perlahan menggerogoti bukan hanya hati, tapi juga tubuh. Menurut penelitian dari National Institute on Aging, lansia yang memiliki tujuan hidup terbukti hidup lebih lama dan lebih sehat dibandingkan mereka yang menjalani hari hanya sekadar mengisi waktu. Kenapa bisa begitu? Karena saat seseorang punya tujuan, sekecil apapun itu, otak tetap aktif, hormon kebahagiaan tetap diproduksi, dan tubuh punya alasan untuk bertahan. Sebaliknya, tanpa tujuan, hidup jadi kosong, waktu terasa hampa, dan tubuh ikut kehilangan vitalitas. Sayangnya, banyak lansia merasa sudah selesai. Anak-anak sudah besar, pekerjaan sudah pensiun, tak ada yang harus dicapai lagi. Tapi kenyataannya, setiap usia punya misi. Misi seorang lansia bisa sesederhana berbagi cerita kepada cucu, merawat tanaman dengan sepenuh hati, menjadi sukarelawan komunitas, atau menulis kisah hidupnya agar tak hilang di telan waktu. Bahkan sekadar menjadi teman ngobrol yang baik bagi orang lain, sudah menjadi tujuan hidup yang mulia. Tubuh yang terus diberi makna akan terus mencari cara untuk bertahan. Jadi, bantu lansia di sekitar Anda untuk menemukan kembali alasannya hidup. Ajak mereka berbicara soal mimpi lama, hobi masa muda, atau hal-hal kecil yang membuat mereka tersenyum. Berikan pujian, minta nasihat mereka, libatkan dalam keputusan keluarga. Karena saat seseorang merasa dibutuhkan, tubuhnya merespons dengan bertahan lebih kuat. Dari semua kebiasaan yang telah kita bahas, satu hal yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran untuk berubah,
untuk mencintai diri, dan untuk menjaga kesehatan bukan karena takut mati, tapi karena ingin hidup lebih bermakna. Jika video ini menginspirasi Anda, klik like, subscribe, dan bagikan ke orang tua Anda, kakek nenek Anda, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bantu lebih banyak lansia untuk tetap sehat, bahagia, dan panjang umur. Karena di ujung usia, yang paling berharga bukan sekadar angka, tapi kualitas hidup yang penuh cinta dan makna.